Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Levia Nursya Fitri. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Kelari, Kabupaten Karawang. Di sini saya akan memaparkan tentang pedoman akhlak sebagai fondasi utama. Adapun indikator yang akan saya bahas yaitu yang pertama itu pengertian, yang kedua akhlak terpuji. Jadi apa itu akhlak terpuji dan seperti apa akhlak terpuji? Yang ketiga itu akhlak tercela, dan yang keempat itu adalah menerapkan akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela. Adapun pengertian akhlak, jadi teman-teman di sini ada yang udah tahu belum akhlak itu apa sih, bagaimana sih? Jadi akhlak itu adalah budi pekerti atau kelakuan. Sedangkan pengertian akhlak menurut istilah adalah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan suatu perbuatan dengan mudah karena kebiasaan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Jadi akhlak itu adalah kelakuan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jikalau kita memiliki akhlak terpuji, ya itu berarti perilaku kita itu baik. Jikalau kita memiliki akhlak tercela, berarti perilaku kita di dalam kehidupan sehari-hari itu buruk ya. Kenapa sih akhlak sangat penting dalam kehidupan kita? Dalam kehidupan sehari-hari kita harus berakhlak baik, karena akhlak yang baik akan menjadi benteng dan akan menjadi perisai atau pelindung dalam setiap langkah kehidupan. Dengan berakhlak mulia, kita sebagai warga masyarakat bisa selalu hidup berdampingan dengan harmonis dan damai. Jadi akhlak yang mana sih yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya tentunya akhlak terpuji. Jika kita memiliki akhlak yang terpuji atau perilaku yang baik, kita akan hidup dengan damai dan nyaman dan tentram juga. Apa sih akhlak terpuji itu? Akhlak terpuji ialah sikap atau perilaku baik dari segi ucapan ataupun perbuatan yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan norma-norma aturan yang berlaku. Nah, jadi akhlak terpuji ini adalah perilaku kita yang sesuai dengan ajaran agama dan norma-norma yang berlaku. Di sini ada contoh akhlak terpuji. Yang pertama itu berkata jujur. Hendaknya kita itu jikalau berbicara, kita berbicaralah yang jujur, walaupun itu menyakitkan. Tapi hendaknya kita itu membiasakan diri sedari kecil untuk berkata jujur, karena akan sangat berdampak ya bagi kita dewasa kelak gitu. Terus yang kedua itu saling membantu sesama. Kita harus membantu orang-orang yang ada di sekeliling kita yang membutuhkan bantuan. Misalkan ada teman kita yang tidak membawa pensil ketika sedang sekolah, hendaknya kita meminjamkannya. Itu membantu dalam hal baik. Kalau misalkan membantu dalam hal yang tidak baik, misalnya ayo bantuin aku mencuri dan lain sebagainya yang tidak baik, dah itu mah tidak boleh ya teman-teman. Terus yang ketiga itu saling menyayangi. Hendaknya kita sebagai makhluk sosial saling menyayangi, saling membantu, saling menghormati. Itu lanjut, apa sih itu akhlak tercela itu? Nah, ini nih akhlak tercela itu adalah akhlak yang harus kita hindari, akhlak yang harus kita jauhi dan tidak boleh ada di dalam diri kita. Jadi akhlak tercela itu adalah sikap atau tindakan yang tidak baik dan sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan. Tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Akhlak tercela ini harus dijauhi karena dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Apa sih mudarat itu? Mudarat itu mendatangkan bahaya bagi diri kita maupun orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi tidak boleh kita memiliki akhlak yang tercela ini atau tindakan atau perilaku yang tidak baik ini, karena itu akan mendatangkan mudarat ya bagi diri kita maupun orang lain. Nah, contoh akhlak tercela itu seperti bergibah. Nah, kalian pernah dengar gak di dalam Al-Quran bergibah itu seperti kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Mau gak sih makan bangkai? Bangkai itu menjijikan kan? Jadi kalau misalkan kita bergibah, seperti itu perumpamaannya, tidak boleh. Dan yang kedua itu ada sombong. Kenapa kita tidak boleh sombong? Karena semua makhluk di dunia ini itu sama di hadapan Allah. Membedakan hanya amal ibadahnya, amalannya. Jadi apa sih yang patut kita sombongi? Sombong itu merasa diri ini tuh lebih baik dibandingkan
orang lain. Kalau misalkan kita sombong, pasti orang-orang yang ada di sekeliling kita tidak nyaman kan, tidak akan mau gitu berteman sama kita. Jadi hendaklah kita menjauhi sifat sombong. Yang ketiga itu bertengkar. Kenapa kita tidak boleh bertengkar? Karena itu perilaku tercela, perbuatan yang tidak baik. Kita hendaknya itu hidup damai, saling memaafkan ya. Oke, gimana sih cara menjauhi sifat tercela? Nah, dengan iman dan ketakwaan yang kuat menjadi pondasi utama dalam menghindari perilaku tercela, mempunyai lingkungan yang positive vibes, dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, cara menjauhi sifat tercela itu ya iman kita harus kuat tentunya. Misalkan diajak teman buat melakukan perilaku tercela ini, hendaknya kita tuh menolaknya, mempunyai iman yang kuat menolaknya dengan kuat, karena kita yakin perbuatan itu tuh kan Allah tidak sukai, akan mendatangkan dosa dan mudorot ya bagi kita. Kita harus menerapkan akhlak terpuji. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi tentunya bagi kita. Jadi hendaknya kita memiliki teman-teman, memiliki lingkungan yang positive vibes yang baik ya. Oke. Jadi segitu aja pemaparan tentang pedoman akhlak sebagai pondasi utama. Semoga ada manfaatnya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, karena saya masih ada di dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.